Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda di rumah? Semoga selalu sehat. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Elia dalam pembelajaran PPKN. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Pancasila. Hal yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang arti penting serta kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa saja nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mari kita kupas satu persatu untuk setiap silanya. Yang pertama, nilai ketuhanan dan ketakwaan. Nah, ini berada pada sila pertama. Maksud dari nilai ini adalah mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, sebagai manusia yang beriman, tentu kita meyakini adanya Tuhan, sehingga dapat kita wujudkan dalam bentuk menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Contoh nilai ketuhanan dan ketakwaan yang dapat diterapkan dalam sehari-hari seperti hidup rukun dan damai antar umat beragama, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain, serta bertoleransi dalam beragama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, keberadaban, dan kesetaraan. Ini terkandung pada sila kedua. Jadi, manusia diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajat, hak, dan kewajiban asasinya. Maka dalam hal ini setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, contoh penerapan nilai kemanusiaan, keberadaban, dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, berani membela kebenaran dan keadilan, serta menghormati orang lain. Yang ketiga adalah nilai persatuan dan kesatuan. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri atas beraneka ragam komponen, sehingga dengan adanya nilai persatuan dan kesatuan ini membuat kita mengakui dan menghargai dengan sepenuh hati terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadikan perselisihan, namun menciptakan kebersamaan. Adapun bentuk contoh nilai persatuan dan kesatuan, yang pertama, cinta akan tanah air dan bangsa, kemudian rela berkorban demi tanah air, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat adalah nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat. Nah, nilai ini merupakan sendi utama dari pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dengan menerapkan asas kekeluargaan dan asas musyawarah. Adapun contoh nilainya adalah yang pertama, ikut serta dalam pemilu, kemudian menjalankan musyawarah mufakat, serta tidak memaksakan kehendak individu dengan individu lainnya. Yang terakhir adalah nilai keadilan dan kesejahteraan. Nilai keadilan dan kesejahteraan menjadi dasar sekaligus tujuan yang diharapkan dari seluruh bangsa Indonesia, yaitu harapan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun contoh nilai keadilan dan kesejahteraan ini yaitu suka bekerja keras, bertanggung jawab, adil terhadap sesama, serta hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dengan cara mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila sama juga artinya dengan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, kita tidak boleh mengubah, menghapus, atau bahkan mengganti dasar negara kita dengan dasar negara lain. Mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Upaya dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
telah disarikan dalam butir-butir pengamalan sila. Total ada 45 butir pengamalan Pancasila dari kelima sila Pancasila. Berikut adalah pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikut pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berikut pengamalan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa kualitas nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa, tidak perlu kita ragukan. Namun, faktor pemahaman dan sikap masyarakat, faktor kemampuan masyarakat, serta faktor pembudayaan dan pengamalan ideologi masih memerlukan usaha untuk dapat mempertahankan, memantapkan, dan mengukuhkan Pancasila. Sehingga perlu adanya usaha secara serius dengan jalan mengimplementasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, sebagai penutup, Ustazah memberikan tugas untuk Ananda di rumah, buatlah masing-masing 5 contoh sikap ataupun perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan atau dalam pertemanan, dan dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Ananda. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.